Salam sehat anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali lewat daring. Nah, di sini pada kesempatan ini Mami mau memberikan pengayaan tentang menyelesaikan soal-soal hitungan. Karena saya rasa ini penting, maka ini harus kita ulangi. Jadi ada beberapa soal saja yang hitungan yang akan saya sampaikan. Disimak bagus-bagus. Yang pertama, biaya peluang. Biaya peluang adalah hilangnya kesempatan mendapatkan sesuatu karena mendapatkan sesuatu yang lain. Kalau saya mau mendapatkan pria ganteng tetapi jahat, berarti hilanglah kesempatan mendapatkan pria yang kurang ganteng tetapi baik. Kira-kira begitu nih biaya peluang ini. Contoh, jika Bagas pemain U16 menjadi artis, gajinya 75 juta. Jika dia menjadi wirausaha, gajinya 150 juta. Jika dia menjadi wartawan, gajinya 50 juta. Tetapi jika Bagas memilih pemain AFF U16 dengan gaji 100 juta, maka berapakah biaya peluangnya? Kalau artis 75 juta. Kalau wirausaha 150 juta. Kalau wartawan dia 50 juta. Tapi tidak dipilihnya yang tiga itu. Dia memilih pemain AFF U16 dengan gaji 100 juta. Berapakah yang hilang? Ya otomatis yang tidak dipilih. Yang nggak dipilih apa? Artis, wirausaha, wartawan. Ya wes, jumlahkan 75, tambah 150, tambah 50. Ini dia. Jumlahkan semua gaji yang tidak dipilihnya. 75 juta tambah 150 juta tambah 50 juta sama dengan 275 juta. Karena dia memilih pemain AFF, berarti hilanglah kesempatan mendapatkan gaji sebagai artis, mendapatkan gaji sebagai wirausaha, dan mendapatkan gaji sebagai wartawan. Gitu dia. Jelas kan? Paham? Oke. Biaya produksi. Ini soal penting yang kedua. Biaya produksi adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi. Biaya produksi yang sering masuk ke dalam ujian, yaitu yang ketiga. TC sama dengan FC tambah PC. TC, biaya total, sama dengan biaya tetap FC. Ditambah biaya variabel atau PC. Jika dalam bentuk bilangan bulat, langsung kau tambahkan FC ditambah PC. 450 tambah 0, 450, 450 tambah 200, 650, 450 tambah 275, 725, 450 tambah 400, 850. Jika bentuk bilangan bulat. Tetapi jika dalam bentuk fungsi, ini rumus ini berubah menjadi TC sama dengan FC ditambah PC dikali Q. Q ini kuantitas, jumlah barang. Nanti pada waktu menghitung rugi laba, ini kita pakai rumusnya. Sehubungan dengan biaya produksi ada yang disebut dengan biaya tambahan. Biaya tambahan atau biaya marginal ialah biaya tambahan yang diakibatkan ditambahnya produksi suatu unit output. Artinya karena ada barang yang mau ditambah produksinya, tentu biayanya juga bertambah. Jika saya mau menambah 2 sisir lagi pisang goreng yang mau saya goreng, otomatis tambah biayanya kan? Pisang gorengnya, tepungnya, minyak gorengnya, gasnya, tambah uangnya, tambah. Nah, kita lihat contoh soal. Kuantitinya 0, biaya totalnya sudah 450.000. Biaya marginalnya belum ada. Kuantitinya 1, biaya totalnya 650. Berapakah yang tambah atau biaya marginal? Ini rumusnya anakku. TC2 kurang TC1. TC yang kedua kurang TC yang pertama. 650 kurang 450. Itulah 200. Ketika dia menghasilkan 1. Yang tambah biayanya 200. Ketika dia menghasilkan 2,
TC-nya 725. Berapakah yang tambah? 725 kurang 650 sama dengan 75. Ketika dia menghasilkan 3, berapa biaya totalnya? 850. Berapa biaya marginalnya? 8, maaf ini salah. 850 dikurang 725. Jadi berapa? 850 kurang 725. Jadi benar hasil akhirnya 75. Hanya di sini saya ketik salah. Bukan 800 ya. Nanti kamu tukar 850. Jangan kejadian-kejadian seperti yang lalu-lalu. Yang ada di PowerPoint itu langsung kau catat. Padahal sudah saya perbaiki lewat video. Biaya rata-rata atau average cost ialah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan setiap unit produksi atau K. Ada FC, ada PC, ada TC, ada MC. Sampai di sini udah ini. Yang tambah ini biaya rata-rata. ATC atau AC dibuang T-nya. Rumusnya yang dalam kurung nakku. TC per Q. TC ini. Q-nya ini. AFC rumusnya ini. FC per Q. FC ini, Q-nya ini. AFC sama dengan ini rumusnya. PC per Q. PC-nya ini, Q-nya ini. Untuk yang pertama semuanya masih 0. MC. Kolom yang kedua. Ini salah, bukan 300. 300 kurang 100. 200. 300 kurang 350 kurang 350 benar. Ini salah ya, 200 ini ya. 400 kurang 350, 50. Ini dari mana ini? TC per Q. 300 per 1, 300. 350 per 2, 105. 400 per 3, 133,3. AFC. FC per Q. 100 per 1, 100. 100 per 2, 50. 100 per 3, 33,3. APC. Kolom PC per Q. 200 per 1, 200. 252, 50 per 2, 125. 300 per 3, 100. Gampang kan? Yang penting hafal rumusnya. Menghafal ini gampang sekali. Nih, ATC, buang T-nya. Tinggal AC, masukkan TC Sari per Q. AFC, masukkan, buang A-nya, masukkan FC-nya per Q. APC, buang A-nya, masukkan PC-nya per Q. Sudah. Sekarang penerimaan. Kalau tadi biaya, sekarang penerimaan atau revenue atau disingkat dengan R. Ialah sejumlah uang yang diterima masyarakat dari berbagai sumber. Langsung kamu lihat di contoh soal ini. Ketika yang dihasilkan 1, harganya 200. Berapakah penerimaan totalnya? Q dikali P. 1 kali 200. 2 kali 250. 3 kali 450. 4 kali 700. Berapakah penerimaan marginal atau penerimaan tambahan? TR2 kurang TR1. 500 kurang 200. Nih. 1350 kurang 500. Nih. 2.800 kurang 1.350. Berapakah penerimaan rata-ratanya atau AR-nya? Rumusnya TR per Q. TR. Nih. Per Q. Nih. 200 per 1, 200. 250. Nih. 500 per 2, 250. 1.350 per 3, 150. 2.800 per 4, 700. Gampang. Sudah kita hitung biaya, hitung penerimaan, sekarang mencari laba atau laba maksimum. Sudah tahu penerimaan, tahu biaya keluar atau biaya, ya sudah kita tinggal menghitung laba rugi.
Laba atau laba maksimum ialah kelebihan penerimaan atas biaya atau penerimaan dikurang pengeluaran. Atau L per R, laba rugi sama dengan TR kurang TC. Jika bentuk bilangan bulat, seperti inilah dia langsung. TR kurang TC. Tapi kalau dia nanti dalam bentuk fungsi, nanti ada contoh soal. Dosa bingung. Oke, kita lihat. Ketika Q-nya 1, harganya 20. Berapakah TR? TR sama dengan Q kali P. Nih, ini kali ini kali ini. 4 kali 65, 260. Berapakah TC-nya? Ini sudah tersedia. Ini sudah disediakan kian. Nah, sekarang masalahnya mau mencari laba rugi. Laba rugi TR kurang TC. TR 20, TC-nya 23. 20 kurang 23 minus 3. Berarti pada saat yang dibuatnya 1 harganya 20, dia rugi 3 rupiah. Kemudian pada saat dibuat 2 harganya 25, berapa labanya? 50 kurang 57. Ini juga masih minus. Salah ini. Minus 7 berarti masih rugi. Ketika dibuat barang 3, harga barang itu 40. 3 kali 40, 120. Biaya keluarnya 70, berarti 120 kurang 70. 50 laba. Ini masih minus tadi ya. Minus 7 sama dengan rugi. Ketika yang dibuat 4, harga barangnya 65, penerimaannya 260. 4 kali 65, 260. Yang diterima 260, yang dikeluarkan 98. 260 kurang 98 sama dengan 162 laba. Bagaimana Mi mengetahui laba dan ruginya? Ini kalau di sini tandanya minus berarti rugi. Ini tadi minus 7 rugi. Sini tadi positif 50 berarti laba. Positif 162 berarti laba. Gitu dia. Jika dalam bentuk fungsi mencari labanya begini. Nah, ini yang perlu kau simak anakku. Simak benar-benar karena dia bentuk fungsi seperti di matematika. Mari kita lebih serius, konsentrasi pelan-pelan. Jadi jika kita disuruh mencari laba kalau dia dalam bentuk fungsi, contoh. Jika perusahaan ABC menjual barang dengan harga P sama dengan 2 Q rupiah. Kan fungsi ini. Fungsi biaya totalnya atau TC-nya 20 Q kuadrat tambah 50 tambah 10. Hitunglah laba maksimumnya. Nah, mari kita hitung. TR hitung dulu. TR tadi rumusnya Q kali P. Maka Q tidak diketahui di sini. Yang diketahui P, maka Q kali P. P-nya 2Q. 2Q. Kalikanlah Q kali 2Q. Sama dengan 2Q kuadrat. MR itu adalah turunan TR. MC adalah turunan MC. MC? Salah. TC nih, TC. Perbaiki ya, TC. MR turunan TR. MC turunan TC. Diperbaiki. Salket. Salah, ketik. Maklumlah. Nah, jika TR tadi kita dapat 2Q kuadrat, maka berapakah MR-nya? MR turunan dari TR. Masih ingat aku di matematika mencari turunan? Koefisien kali pangkat. Kalikan. 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian pangkat Q di sini kurangkan 1. Pangkat Q di sini 2. 2 kurang 1, 1. Q pangkat 1 tidak ditulis satunya. Jadi hasilnya 4Q. Oke. Pelan-pelan kita buat ya supaya dapat. Kemudian TC. Tadi didapat di soal TC sama dengan 20Q kuadrat tambah 5Q tambah 10. Ini dia. Carilah MC-nya. Berarti turunan dari sini. Bagaimana tadi saya bilang mencari turunan?
Pangkat kali koefisien. 2 kali 20, 40. Pangkatnya dikurang 1. 2 kurang 1, pangkat 1. Jadi 40 Ki. 5 Ki, berapa pangkatnya? 1. Berapa pangkatnya tadi? Berapa pangkatnya di sini? 1. Berarti 1 kurang 1, 0. Berarti Ki pangkat 0, Ki-nya nggak ditulis. Berarti tinggal 5. Bisa lagi dicari fungsi 10. Nggak ada, karena 10 di sini nggak berfungsi. Nggak ada ininya, bentuk fungsinya. Dia bilangan bulat saja. Jadi TC-nya 20 Ki kuadrat, tambah 5 Ki, tambah 10. Maka MC-nya sama dengan 40 Ki tambah 5. Dapat MR, dapat MC, nanti dimasukkan di bawah. Hitunglah laba rugi. Rumus laba rugi tadi, TR kurang TC. Kalau dia bentuk fungsi, TC-nya dalam kurung. Nih, lihat. Ini kan TC tadi. Buat dalam kurung TC ini. TR berapa tadi? TR 2 Ki kuadrat. Ini dia. Kurang TC. TC-nya ini. Buat dalam kurung. Hati-hati mengalihkannya, anakku. 2 Ki kuadrat. Ini. Kalikan minus dengan minus kali 20 Ki kuadrat. Berarti minus 20 Ki kuadrat. Ini. Kalikan minus dengan 5 Ki. Berarti minus 5 Ki. Kalikan minus dengan 10. Berarti minus 10. Inilah dia. Diapain lagi? Kan ada pangkatnya yang sama. Satukan dulu mereka, kawinkan. 2 Ki kuadrat kurang 20 Ki kuadrat sama dengan minus 18 Ki kuadrat. Ini ada kawannya lagi? Enggak ada. Udah biarkan saja di seperti itu. Minus 5 Ki kurang 10. Inilah syarat laba. Kemudian mencari laba maksimum. Ini rumusnya. MR sama dengan MC. Udah kita dapat tadi MR-nya 4 Ki. Udah kita dapat MC-nya ini. Maka MR sama dengan MC 4 Ki sama dengan 40 Ki tambah 5. Inilah dia. 4 Ki sama dengan 40 Ki tambah 5. Sederhanakanlah. Kan ada 2 variabel yang sama. Kawinkan mereka berdua. 4 Ki tetap di kiri. 40 Ki pindahkan dia ke kiri. Biar kawin dengan ini. Positif pindah ke kiri menjadi negatif. 4 Ki kurang 40 Ki sama dengan 5. Ini kenapa enggak ikut pindah? Enggak. Yang sepasang ini aja ikut pindah. 4 Ki kurang 40 Ki minus 38 Ki sama dengan 5. Maka hitung lakinya. Ki sama dengan 5 per minus 38. Maka hasilnya Ki sama dengan minus 0,13. Kalau sudah dapat Ki-nya minus 0,13, masukkanlah Ki sama dengan minus, kok 13 ini? Salah ketik ya. Nolnya nggak ada. Masukkanlah minus 0,13 ke persamaan atau syarat laba. Ini tadi syarat labanya, anakku. Yang hitam ini. Nilai Ki-nya minus 0,13 ke sini. Ini dia. Minus 18 kali. Ki-nya ganti minus 0,13. Minus 0,13. Pangkat 2. Ini dia kan. Kan pangkat 2 ini. Ya udah pangkatkan 2. Kurang 5 Ki. Kurang 5. Gantikan Ki-nya. Oh, ini salah lagi. Kurang minus. Ini harus ada minusnya ya. Kurang 5 kali min 0,13
kurang 10. Ini dia, karena Q di sini nggak ada lagi. Minus 18, ini kalikan dulu. Minus 0,13 kali 2. Atau minus 0,13 kali minus 0,13. Jadi positif dia. Ini negatif tetap. Negatif 18 kali 0,0169 kurang. Salah ini ya. Ini jadi positif. Ini jadi minus 18 kali 0,0169 tambah 0,65 kurang 10. Ini nakku jadi positif. Karena ini tadi kan negatif. Negatif kali negatif kan positif. Ini jadi tambah ya. Maaf salah ketik. Jadi salah menghitung. Sama dengan ini kalikan dulu. Ini kalikan kemari minus 0,3042. Ini tadi tambah ya. Tambah ini. Tambah 0,65 kurang 10. Bentar dulu saya tambahkan ya. Minus 0,3042 tambah. Ini nakku jadi tambah. Ini tadi kan negatif ini. Negatif jadi tambah di sini. Sini tambah ya. Tambah 0,65 dikurang 10. Hasilnya menjadi minus 9. Dengarkan, nanti biar kau perbaiki. Minus 9,6542. Minus 9,6542. Ini ganti minus, ini ganti jadi positif, ini ganti jadi positif. Hasilnya masih tetap minus. Kalau hasilnya minus, ingat tadi berarti rugi. Kalau di sini hasilnya positif, berarti dia laba. Kesimpulannya, jadi jika yang dihasilkan atau Q-nya sama dengan tadi minus 0,13, maka perusahaan rugi berapa tadi? Minus 9,6542. 65, ini 9. Minus 9,6542. Ini ganti 9, ini ganti 6. Ini 9, ini 6. Ganti ya. Oke. Menghitung nilai guna. Menurut pendekatan kardinal, tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang dapat diukur. Ini diujur. Salah tekan. Diukur dengan satuan tertentu. Seperti jumlah, uang, atau buah. Maka menghitung nilai gunanya sebagai berikut. Misalnya konsumsi jus. Jus yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nilai guna total yang pertama karena belum dikonsumsi 0. Nilai guna total konsumsi pertama 45. Kedua 75 naik terus, ketiga 95, keempat 100. Yang disuruh cari berapakah nilai guna marginalnya atau MU-nya. Seperti yang tadi, mencari marginal yang di bawah kurang yang di atas. 70 kurang 45. Yang ini 45 kurang 0. Nih. 70 kurang 45. Ini. 95 kurang 70. Ini. 100 kurang 95. Ini. Kesimpulan. Semakin banyak kita konsumsi, nilai marginalnya atau MU-nya semakin berkurang. Ini buktinya. Pertama dikonsumsi 45. Setelah itu turun, baru turun lagi. Iyalah, kalau kita haus, minum gelas yang pertama, rasanya enak sekali. Nilainya, gak ketulungan. Gelas yang kedua mulai reda, gelas ketiga mulai reda, gelas keempat mulai, gelas yang kelima. Kalau jatuh pun tidak apa-apa, karena nilai marginalnya sudah hampir boleh dikatakan 0. Nah, anakku, itulah beberapa pengayaan untuk penyelesaian soal hitungan.
Maka sekarang ini tugasmu. Seperti yang tadi juga. Tugas, kuantitas, biaya tetap, biaya variabel. Hitunglah biaya totalnya ini. Biaya total ingat tadi kalau bilangan bulat, FC ditambah PC. Berarti kolom FC kau tambah kolom PC. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Sambil nyanyi pun bisa mengerjakan ini. Yang kedua, kolom Q, kolom biaya total. Nah, di sini kita disuruh mencari biaya marginal. Biaya marginal tadi kan udah kan, yang kedua kurang yang pertama, yang kedua kurang pertama, yang di bawah kurang di atas. Itulah isinya ini. Ini kurang ini di sini, ini kurang ini di sini, ini kurang ini di sini. Oke, lanjut nomor 3. Q, FC, PC, dan TC disediakan. Sekarang kalau disuruh cari MC, ATC, AFC, APC. Ini masing-masing ada rumusnya. Tinggal masukkan. Ini kolom yang mau dimasukkan. MC, TC2 kurang TC1. 450 kurang 100. Itulah di sini. ATC atau AC. TC per Q. TC 450 per Q per 1. 450 dan seterusnya. Oke. Yang keempat. Jika perusahaan Cinta Sejati menjual barang dengan harga atau P 10 Q. Nah, seperti yang tadi barusan saya jelaskan. Fungsi biaya totalnya TC sama dengan 100 Q kuadrat tambah 50 Q tambah 100. Hitunglah laba maksimumnya. Ini cari MC-nya, turunannya. Ingat pangkat kali koefisien. Kemudian pangkatnya kurang 1. Pangkat kali koefisien, pangkat kurang 1. Kemudian supaya bisa dicari TR-nya, MR-nya, cari dulu TR. TR sama dengan Q dikali P. Q dikali P, ini P-nya. Q kali 10 Q dalam kurung. Baru cari persamaan labanya nanti, dapatlah Q-nya. Dapat Q-nya, masukkan ke fungsi syarat laba. Ikuti aja yang saya jelaskan tadi. Oke, yang kelima, konsumsi jus. Jus pertama 95, jus kedua 100, jus ketiga 120, jus keempat 110. Berapakah nilai guna marginalnya? 100 kurang 95 di sini. 120 kurang 100 di sini. 110, 95 kurang 0 di sini. 100 kurang 95 di sini. 120 kurang 100 di sini. 110 kurang 120 di sini. Itulah yang mau kalian kerjakan. Jadi tugasnya ada 5. Anakku, dicatat bagus-bagus. Dengarkan video mami ini bicara. Karena tadi ada beberapa yang diperbaiki. Jangan melulu kamu tulis dari PowerPoint-nya. Tapi dengarkan suara saya supaya semakin jelas. Dicatat lengkap, rapi, kemudian tugas yang 5 soal dikerjakan, dikirim dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF. Yang tidak PDF, mami kembalikan. Karena sudah beberapa kali diajari cara membuat PDF. Sudah beberapa kali. Tidak ada alasan untuk tidak tahu. Oke, dikerjakan, dicatat. Berarti 2 yang mau mami periksa nanti. Catatanmu dengan tugasmu. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya di WA. Boleh di grup supaya kawanmu yang lain juga yang nggak tahu menjadi tahu. Jadi nggak 2 kali saya menjawab. Atau boleh juga di Telegram kalau kau sudah mendownload Telegrammu. Oke, aku? Tetap semangat. Kerjakan tugas dan kewajibanmu.